Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Desa Ragunan di Jawa Timur tak pernah benar-benar tenang. Bahkan sebelum kematian menyapa Haji Duloh. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang paling kaya di desa. Rumahnya paling megah, halamannya paling luas, dan pagar besinya menjulang tinggi seakan ingin memisahkan dirinya dari rakyat kecil yang tiap hari ia peras. Bukan petani, bukan pedagang. Haji Duloh hanya duduk-duduk saja di beranda sambil menggenggam tasbih, namun uang mengalir kepadanya seperti sungai yang tak pernah kering. Ia adalah rentenir satu-satunya di desa. Pinjam 1 juta, kembalinya 1.500.000. Jika terlambat sehari, bunga bertambah jadi 2 juta. Tak peduli apakah yang meminjam butuh untuk biaya rumah sakit, sekolah anak, atau sekadar beli beras. Bagi Haji Duloh, angka lebih penting daripada doa. Kalau tidak bisa bayar, serahkan sawahmu. Tuhan sudah kasih rejeki, tinggal kau kelola dengan benar. Tapi kalian malah malas, ucapnya suatu siang saat Pak Kadir, petani tua yang anaknya masuk rumah sakit, datang memohon penundaan pembayaran. Haji Duloh menyeringai sambil menyeruput kopi hitam. Ia suka melihat wajah-wajah putus asa. Rasanya seperti menang judi setiap hari. Orang-orang di desa sebenarnya benci padanya, tapi mereka tak punya pilihan. Bahkan kepala desa sendiri pernah meminjam uang darinya. Diam-diam. Malu? Tentu. Tapi kebutuhan tak kenal harga diri. Tak hanya uang, Haji Duloh juga membeli kekuasaan. Ia menyumbang masjid, membiayai pengajian, dan memberi bingkisan saat lebaran. Semua agar namanya harum, walau aroma busuk keserakahan tak pernah hilang dari langkahnya. Namun pada awal 2020, sebuah kabar dari luar kota menyusup ke Ragunan. Corona. Orang-orang mulai takut. Wajah-wajah memakai masker dan jarak mulai dijaga. Tapi Haji Duloh tak peduli. Wabah? Itu cuma akal-akalan politik. Aku haji, tubuhku penuh doa. Mana mungkin mati karena virus kecil? Namun pada bulan Juli, Haji Duloh jatuh sakit. Badannya panas, napasnya sesak, dan ia mulai mengigau. Di malam-malam terakhirnya, ia berteriak dalam tidur. Ampuni aku, jangan ambil sawah itu, aku belum siap mati. 3 hari kemudian, ia menghembuskan napas terakhir. Pemakaman dilakukan cepat, tanpa banyak pelayat, tanpa doa panjang. Hanya suara tanah yang jatuh ke peti kayu tipis dan bisikan takut dari para warga. Namun ketenangan tak datang. Justru dari situlah mimpi buruk dimulai. 3 hari telah berlalu sejak Haji Duloh dikuburkan. Tapi desa Ragunan tak juga tentram. Langit terasa lebih berat, malam-malam menjadi lebih dingin, dan anjing-anjing kampung melolong panjang tanpa sebab. Sebagian warga mulai berbisik, kuburan Haji Duloh tidak tenang. Udin, pria parubaya yang tinggal tak jauh dari makam desa, tidak percaya begitu saja. Ia orang waras, bukan penakut, apalagi percaya pocong-pocongan. Tapi malam itu semuanya berubah. Jam menunjukkan pukul 00.07. Udin baru saja mematikan televisi dan bersiap tidur ketika ketukan pertama terdengar dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Udin mendekat perlahan. Ia buka pintu dengan hati-hati. Tak ada siapapun. Hanya angin malam dan derak bambu yang saling berbisik. Ia menutup pintu, kembali ke kursinya. Mungkin anak-anak iseng, pikirnya. Namun belum 5 menit ketukan kedua datang, lebih keras, lebih mendesak. Tok, tok, tok. Dengan jengkel, Udin membuka pintu lebih cepat. Tetap tak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Lampu-lampu rumah tetangga padam, semua tidur. Udin mulai tak enak hati. Ia kunci pintu, memastikan semuanya rapat. Tapi belum sempat ia duduk, ketukan ketiga menggelegar. Kali ini dari jendela dapur. Tok, tok, tok. Ia melangkah ke belakang dengan pelan. Suaranya seperti kuku mengetuk kaca. Namun begitu dibuka, jendela itu hanya menampilkan pekatnya malam. Tidak ada yang aneh, sampai ia menutupnya kembali. Tok, tok, tok.
Kali ini, ketukan keempat kembali ke pintu depan. Jantung Udin mulai tak karuan. Ia keringatan, meski suhu malam menggigit. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu untuk terakhir kali. Masih tidak ada siapa-siapa. Dengan lega bercampur kesal, ia menutup pintu keras-keras dan berbalik badan. Tapi disitulah ia melihatnya. Sosok putih berdiri di ruang tengah, hanya beberapa langkah darinya. Pocong. Tubuhnya dibungkus kain kafan kotor kecoklatan. Kepalanya gosong seperti terbakar. Matanya hitam legam, kosong, namun tajam menusuk. Dan dari mulutnya yang sobek tergantung, keluar suara berat dan penuh dendam. "Bukakan tali pocongku." Udin jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya lumpuh. Pocong itu melayang perlahan, mendekat, meninggalkan jejak tanah basah di lantai. 3 hari, aku terkunci. Tubuhku panas, dosaku berat, tolong. Udin hanya bisa memejamkan mata, merapal doa. Tapi doa-doanya kacau, lidahnya tergigit, dan pikirannya meledak oleh ketakutan. Lalu, suara itu lenyap. Saat Udin membuka mata, tak ada apa-apa di sana. Pocong itu menghilang, tapi lantai rumahnya kini basah, dan di tengahnya, jelas sekali, ada jejak kaki terbungkus kain kafan. Udara malam di desa Ragunan kian dingin. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika Andi, seorang pemuda tangguh yang bekerja di kota, memacu motornya melintasi jalan desa yang sepi. Hanya suara mesin dan derit ranting dihempas angin yang menemaninya. Ia baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Tapi saat melewati tikungan kecil dekat makam desa, motornya terasa berat. Kenapa kayak ngerem? Gumamnya. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi getaran aneh merambat dari roda belakang hingga ke stangnya. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang ikut dibonceng. Namun Andi bukan tipe orang yang mudah takut. Ia pikir mungkin hanya angin malam atau suspensi motornya yang longgar. Ia terus melaju, melintasi depan rumah Haji Duloh yang kini gelap dan tertutup rapat. Setibanya di rumah, Andi turun dari motor dan membuka pintu depan rumahnya. Ibunya sudah tidur, lampu teras menyala redup. Tapi saat ia membalikkan badan untuk menarik motornya ke dalam, seseorang berdiri di atas motornya. Sosok itu tinggi, dibungkus kafan kotor. Wajahnya gosong. Uap panas mengepul dari kulit kepalanya. Matanya seperti bara yang menyala dari lubang hitam dalam tengkorak. Dan dengan suara parau terdengar permintaan yang menghantui jiwa. "Nak Andi, tolong bukakan tali pocong. Saya..." Andi tak mampu bergerak. Badannya kaku, matanya membelalak, napasnya memburu. Dan semuanya gelap. Ia pingsan di ambang pintu rumah. Pagi harinya, menjelang subuh, ibunya menemukan Andi tergeletak di lantai depan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya dingin seperti baru bangkit dari kuburan. Warga mulai berkumpul setelah jeritan sang ibu menggema ke seluruh penjuru kampung. "Andi kesurupan? Dia pingsan kenapa? Dari mana semalam?" Semua orang bertanya-tanya. Namun tak banyak yang tahu bahwa malam itu ada seorang saksi. Burhan, tetangga sebelah rumah Haji Duloh. Ia juga baru saja pulang dari warung kopi saat melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Dari balik jendela kamarnya, Burhan melihat Andi melaju dengan motor. Dan seseorang berbaju putih melompat naik ke boncengan. Bukan orang biasa. Sosok itu tak punya bentuk jelas. Kepalanya hitam gosong dan tubuhnya kaku seperti dibungkus karung. Pocong. Burhan hanya menatap dari balik tirai, wajahnya pucat, lalu ia bergumam lirih. "Apa itu yang dibawa si Andi?" Ia langsung masuk kamar, mengunci pintu dan menyalakan radio keras-keras sambil menutup telinganya. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Arwah Haji Duloh belum tenang. Malam berikutnya, desa Ragunan kembali sunyi, tapi langitnya tampak gelap tak wajar. Awan tebal seperti menggantung rendah, menutup cahaya bintang dan membuat suasana mencekam. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri tak jauh dari masjid, Ustadz Fikri tengah menunaikan sholat tahajud. Lelaki paruh baya itu dikenal sebagai tokoh agama yang lembut dan tenang. Ia tak pernah ikut bergunjing, apalagi menyebar kabar seram yang belakangan ramai di desa. Namun malam itu, ia tak sendiri. Saat sujud terakhir dalam rakaat kedua, Ustadz Fikri merasa sesuatu mengawasinya. Ada hawa dingin yang menembus dinding rumahnya, membuat kulit lehernya meremang. Ketika ia menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit,
Di sana berdiri sosok itu, pocong. Wajahnya menghitam, tubuhnya terbungkus kafan kumal. Tapi bukan itu yang membuat Ustadz Fikri terdiam, melainkan mata dari makhluk itu. Mata yang tak seperti setan, tapi lebih seperti orang yang menyesal. Dengan dada berdegup, Ustadz Fikri melipat sajadah, berdiri, dan membuka jendela dengan perlahan. "Siapa kamu?" tanyanya lirih. Meski di lubuk hati ia tahu jawabannya. Sosok pocong itu mendekatkan wajahnya. Suaranya serak, lirih seperti dari dalam liang. "Aku, Dullah. Maafkan aku, Ustadz. Dosaku besar. Tali pocongku belum dibuka. Aku terkurung. Sampaikan pesan ini pada keluargaku." Ustadz Fikri menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar tapi ia tak lari. Ia menunduk dalam lalu bertanya, "Kenapa kau datang padaku?" Pocong itu terdiam sejenak. Angin menggoyang daun pintu. Lalu ia menjawab, "Karena hanya engkau yang mendengar, bukan membenci. Aku ingin pulang." Setelah mengucapkan itu, tubuh pocong itu mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin malam. Yang tersisa hanya bau tanah basah dan hembusan angin dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ustadz Fikri duduk kembali di sajadah. Ia beristighfar lama, lalu menatap langit-langit rumahnya. Ia tahu, sudah waktunya berbicara. Pocong itu tidak akan berhenti sebelum tali kafannya dibuka, dan sebelum pesan terakhirnya disampaikan. Pagi itu, udara di Desa Ragunan tak seperti biasanya. Matahari enggan muncul, tertutup mendung tebal. Ustadz Fikri berdiri di depan mimbar masjid usai sholat subuh, wajahnya serius, dan suara takbir seolah menggantung di udara. Setelah jeda yang hening, ia berkata pelan namun tegas, "Semalam, aku didatangi arwah Haji Dullah." Jamaah masjid saling berpandangan. Beberapa langsung merunduk, beberapa lain tersentak kecil. Nama Haji Dullah kembali mengisi udara, dan kali ini bukan lewat bisik-bisik takut, tapi dari mimbar. Ia meminta tali pocongnya dibuka. Ia mengaku terkunci dan terperangkap, dan ia menyesal. Suasana masjid menjadi berat. Tak ada yang berbicara, hanya gemerisik angin dari sela jendela yang terbuka. Pak RT yang duduk di saf depan angkat tangan. "Maksud Ustadz, kita harus gali kuburannya?" Ustadz Fikri mengangguk. Bukan untuk melanggar syariat, tapi ini urusan mengembalikan ketenangan. Kalau memang arwah itu belum tenang dan muncul terus-menerus, kita tak boleh diam. Beberapa warga menolak, takut, tapi cerita tentang Andi yang pingsan, Udin yang diganggu, dan kesaksian Burhan membuat mereka perlahan luluh. Apalagi ketika Ustadz Fikri mengatakan, arwah Haji Dullah menitipkan pesan untuk keluarganya. Pukul 10 pagi, puluhan warga berkumpul di pemakaman desa. Langkah mereka berat, tak ada tawa, tak ada senda gurau. Cangkul, sekop, dan doa dibawa bersamaan. Beberapa ibu-ibu dari kejauhan hanya memandangi dengan wajah tegang. Tanah makam Haji Dullah terlihat berbeda, tidak rata, seperti ada gundukan yang berubah bentuk sejak terakhir dikubur. Rumput-rumput di sekitarnya layu dan udara di sekitar kuburan itu dingin tak wajar. Saat penggalian dimulai, satu hal mengejutkan semua orang. Kain kafan yang membungkus jenazah itu belum dilepas ikatan di atas kepala. Padahal, menurut syariat, tali kafan bagian kepala selalu dibuka sebelum penguburan. "Uyu, siapa yang urus jenazahnya waktu itu?" tanya Pak RT. "Petugas COVID dari kota. Tak ada yang berani dekat karena takut tertular," jawab salah satu warga. Semua terdiam. Kini mereka sadar, Haji Dullah dikuburkan dalam keadaan terikat penuh, tanpa satu pun yang membukakan tali di kepalanya. Ia dikubur dalam kekunci, dalam dosa, dan dalam keterasingan. Dengan air mata di matanya, Ustadz Fikri sendiri turun ke liang dan melepaskan ikatan kafan di kepala jenazah itu. Suara angin mendesir keras saat simpul terakhir terlepas, seolah sesuatu yang menahan napas akhirnya bisa mengembuskan lega. Lalu, tanah menjadi tenang, angin berhenti. Burung-burung yang sejak pagi tak bersuara, kini kembali berkicau. Saat sore tiba, kabar menyebar ke seluruh desa. Dan malamnya, tak ada satupun gangguan, tak ada ketukan, tak ada penampakan. Namun, pesan terakhir dari arwah Haji Dullah belum selesai.
keluarganya harus tahu. Meski makam telah dibongkar dan tali kafan Haji Duloh sudah dilepas oleh tangan Ustadz Fikri sendiri, gangguan di Desa Ragunan belum benar-benar usai. Memang tak ada lagi ketukan tengah malam. Tak ada yang kesurupan, tapi satu tempat masih menyimpan sisa amarah, sisa dendam, dan mungkin sisa dosa. Rumah Haji Duloh, rumah besar bercat putih kusam di ujung gang itu kini kosong. Setelah kematian Haji Duloh, istri dan kedua anaknya pindah ke kota. Mereka tak tahan dengan teror yang makin sering muncul. Isu bahwa rumah itu dihuni arwah gentayangan membuat mereka menutup rapat-rapat semua pintu dan jendela, lalu meninggalkannya begitu saja. Rumah itu terbengkalai, daun-daun kering menumpuk di halaman, jendela-jendela kaca buram tertutup tirai robek, gentengnya mulai runtuh. Namun setiap malam, seseorang atau sesuatu terlihat menampakkan diri di sana. Mula-mula hanya bisik-bisik. Beberapa anak kecil yang bermain layangan di sore hari mengatakan mereka melihat bayangan putih berdiri di belakang tirai lantai 2. Sumpah, tadi ada yang ngintip dari jendela atas. Tingginya nggak wajar, kata Seno, anak kelas 5 SD. Lalu Bu Sarmi, penjual gorengan yang sering lewat depan rumah itu menjelang maghrib, mendengar suara ketukan pelan dari dalam pagar rumah. Tok, 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 buka. Suara berat, bergetar, seperti ditelan tanah. Ia menjatuhkan dagangannya dan lari tanpa menoleh ke belakang. Puncaknya terjadi saat Burhan, saksi yang dulu melihat Andi membonceng pocong, nekat merekam rumah itu dari seberang jalan. Dalam rekamannya yang ia kirim ke grup WhatsApp RT, terlihat jelas sesosok pocong berdiri di beranda lantai 2, melayang pelan, lalu hilang menembus dinding. Warga gegar. Sejak hari itu, rumah tersebut resmi dijuluki Rumah Pocong Haji Duloh. Tak ada yang berani lewat situ saat malam. Bahkan tukang ojek pun menolak mengantar penumpang jika harus melewati jalan itu. Ustadz Fikri, yang semula percaya bahwa semua telah usai, kini mulai berpikir ulang. Ia duduk lama malam itu di musala kecil dekat rumahnya, menatap lampu yang bergoyang pelan, lalu bergumam. Jika tali pocong sudah dibuka, mengapa jiwanya belum pergi? Mungkin Haji Duloh masih belum tenang, bukan karena kafannya, tapi karena rumah itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang ia sembunyikan, bahkan dari keluarganya sendiri. Demikian akhir dari kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.